Halo guys, selamat malam. Kembali lagi di channel Barudak Warpa, Woo! channel Oke. kita tercinta. Let's go. Ya. Kita mau ngapain nih hari ini? Kita ini ada yang namanya Segmen baru ya. segmen baru. Apa tuh? Apa tuh? Namanya Bangus Peting. Iya. Apa itu Bangus Peting? Bangus Peting itu tuh artinya adalah cerita di malam hari atau ngobrol di malam hari begitu. Kurang lebih kita bakal ngapain sih? Ceritanya jadi dasar dari bahasan kita yang ada di segmen ini tuh semuanya berdasarkan dari email dari Babaturan Warpa atau kalian yang sudah mengirimkan ke email kita barudakwarpa@gmail.com. Ya, itu dia. Oke. Jadi kita mungkin langsung aja ya, guys. Kita nih belum tahu sebenarnya temanya apa, ceritanya Yes, apa, kita nggak tahu. kita benar-benar Jadi, random ya. emang benar-benar yang masuk ke email aja terus kita bacain. Betul. Kita sharing-sharing di konten kali ini gitu ya, guys. Let's go. Jadi, oke. Ini kita tuh dapat cerita dari salah satu penonton kita, salah satu Babaturan Warpa yang namanya disebut jangan ya. Gak usah deh. Anonymous lah. Jadi dia ini tadi ngirimin cerita tentang apa ya ini? Belum tahu, mending kita coba bacain dulu aja ya. Coba bacain dulu. Pertama-tama, punten akang-akang sekalian, saya di sini izin sharing beberapa pengalaman pribadi saya. Apakah akang pada percaya dunia perdukunan kayak santet atau pelet atau apalah ya? Banyaklah istilah-istilahnya. Aku mau sharing pengalaman nyiduk tuh kayak apa ya mergokin dukun pas malam-malam yang lumayan aneh dan buat orang awam agak kultur shock sedikit lah. Oh my god, mergokin dukun guys. Dukunnya lagi apa? Jadi babi. Aneh sih itu. Lanjut. Oke, pertama-tama. Jadi, kejadiannya itu sekitar pas bulan Ramadan 2 tahun kemarin. Lupa sih pas Ramadan keberapa. Agak pertengahan kalau nggak salah. Berarti Ramadan. Dukun ada yang Dukun. praktek kan? Ramadan aneh kali. Setan-setannya pun lagi nggak Iya. ada. Dukun begini sendiri. Dia kerja sendiri ya. Jadi pas itu aku sama 4 teman aku lagi di masjid habis sholat isya. Nah karena sholatnya udah kelar, kita nunggu tuh buat tarawehnya. Kan biasanya kalau Islam Ramadan tuh pada taraweh ya biasanya. Dan biasanya tuh di masjid kan. Tarawehan. Kan ada ceramah dulu ya sebelum taraweh itu. Kebetulan pas itu yang ceramah agak mencekam. Panjang, kisaran setengah jam. Beliau ceramah tuh di mimbar. Terus Karena kita berlima dah tahu bakal lama, rencananya si orang ini tuh sama teman-temannya tuh mau ledakin petasan yang nggak sengaja kebeli. Yang nggak sengaja kebeli. aduh, kembali. 100% nggak sengaja dengan emot. Nah, ya udah, sambil nunggu keluar dari masjid, kita pengen ledakin petasannya di lapangan SD yang lumayan dekat sama masjid tempat kita sholat. Soalnya karena lapangannya luas dan agak jauh dari rumah warga. Jadi mereka gas-gas aja gitu buat ngeledakin petasan itu. Pas itu kisaran jam 7:30-an. Buat kesana ada 2 jalur, yang satu dekat lurus belok nyampe, yang satu lagi agak jauh. Karena kita emang ingin tarawehan tepat waktu, jadi kita ambil jalur yang jauh. Shit, biasa gitu ya guys. Kayak pagi lelaki kalau pulang kan biasanya ngambil jalur yang jauh gitu. Biar nggak tahu sih, biar rame aja gitu. Terus Nah, pas itu tuh kita gak sendiri, soalnya ada bapak-bapak sendirian lagi jalan ke rumahnya. Nah, pas itu kita lagi jalan di sebelah kiri, si bapaknya ini tuh di sebelah kanan.
Di depan sekitar beda 2 rumah ke depan. Ada rumah kuning di depannya. Ada orang pakai hoodie hitam Alan Walker itu cowok. lagi nunduk deket pot Oh shit. tanaman yang ada di depan rumahnya. Terus. Yang kita mah nggak terlalu peduli, jadi mereka kayak ya don't give a fuck man, kayak mereka kayak ya udah aja gitu ya. Woi. No, jadi ya wes lah katanya. Tapi si bapak yang ada di sebelah kanan tiba-tiba teriak oi atau gitu apalah. Nah si orang mencurigakan itu kabur, pengen dikejar sama si bapak ini yang tadi teriak oi ini, pengen dikejar tuh si bapak yang mencurigakan yang berhoodie itu. Tapi nggak terlaksanakan, berarti nggak jadi mungkin ya. Kayaknya nggak bisa, bapaknya encok kali katanya. Ya mungkin udah tua. Ya kita berlima kagak paham apa ya liatin aja gitu. Jadi mereka cuma ngeliatin sambil kayak kaget mereka, soalnya kan tadi ada yang teriak oi gitu kan, mungkin I don't know, traumatis mereka. Bapaknya nyerah ngejarnya, kita nyusul dan lihat si orangnya udah hilang tahu kemana. Jadi pas si orang ini sama teman-temannya ini nyusulis, si orang yang tadi dikejarnya tuh udah hilang, udah tidak ada jejak lah. Tadi sampai yang dikejarnya hilang ya. Nah, pemilik rumah yang tadi didatengin sama si orang mencurigakan ini atau orang yang berhoodie itu keluar karena mungkin dia ngedenger si teriakan yang tadi ngejar. Jadi dia penasaran, mungkin akhirnya keluar. Nah si bapak ini tuh yang dari rumah ini tuh penasaran, ngapain sih orang yang tadi hoodie hitam tuh di depan pot tanaman. Dilihatlah sama si bapak dan si pemilik rumahnya. Ternyata ada semacam kayak serbuk putih yang disebarin di 2 pot tanaman. Sama disebarin itu mah hama tanaman terus sama disebarin di pagar is. Tidak mungkin dong hama-hama ada di pagar. Nah serbuknya tuh kayak tepung, cuman kata si bapaknya si teksturnya tuh bukan kayak tepung. Jadi kelihatannya tuh kayak tepung, cuman pas dirasa-rasa tuh beda. Apa? Terus. Enggak. Nah mereka berlima tuh gak berani buat megang serbuknya. Bisa jadi ini kita rada melenceng dikit guys. Menurut Aing bisa jadi transaksi. Ya kan? Bisa. Bisa. Tapi atau ya lanjut dulu weh. Oke. Sambil rada kaget juga kata si bapak, mah kemungkinan jampi Ya, itu kayak apa ya is? semacam Kayak ini guna-guna. Ya. Kayak kutukan sih ya. Mirip-mirip ya. Terus Kayak jampi santet atau apalah. Ya, si pemilik rumah juga rada kaget kalau ada dukun beranak yang main ke depan rumahnya. Terus kata si bapak, dihapus aja serbuknya, masukin ke plastik. A1 nomor 8 12 kemana ada mah? Di belakang tadi bukan ya? A1 nomor 8. A1 nomor 8 di sini nggak sih? Oh enggak. Ini A1 nomor 12. Berarti kayaknya mah di kiri A. Masih air. Oh, lagu. Enggak apa-apa. Anjay. Jadi dari dua beranak yang main ke depan rumahnya. Terus kata si bapak ini tuh dihapus aja serbuknya, masukin ke plastik dan buang. Nah mereka berlima tuh cuma nontonin aja sama doa gitu katanya. Doa. Jadi cuman kayak nonton sama ngedoain. I don't know Terus. apa maksudnya ngedoain. Nah habis itu si pemilik rumahnya juga jadi parno karena bisi itu tuh kayak beneran santet gitu loh. Kayak santet-santet. Ya. Biasanya dari cerita orang tuh Mendatangkan kesialan. ngeri banget ya Terus. santet-santet.
Nah kata si bapak itu mah banyakin ngaji aja sama doa biar aman. Nah, mereka berlima tuh abis nguping itu langsung kayak ya bodo amat lah, lanjut ke lapang nyalain petasan. Walau ujungnya dikejar sama warga rumah yang lumayan deket sama lapangan. Nah dari kejadian itu si rumah itu tuh sama pemiliknya aman-aman aja, nggak ada hal aneh, nggak ada hal aneh lah yang terjadi. Kemungkinan antara emang orang iseng aja atau kalau beneran santet dukun beranak tuh santet nggak kebikin sempurna gara keciduk. Oh jadi kayak santetnya tuh gak berhasil nih karena keduluan keciduk. Terus Jadi efeknya kagak nyampe. Nah itu sih pengalaman aku katanya menyiduk penyantetan. Untung ada aku dan kawan-kawan sama si bapak yang nyiduk. Kemungkinan sih orang hoodie hitam itu nyebarin serbuk putih pas jam segitu. Gegara dikira bakal sepi soalnya lagi pada taraweh. Bisa jadi. Itu aja dari aku. Menurut akang-akang yang sepertinya sering nongkrong di warung sambil ngebon gimana? Ngebon. Enggak dong. Kita tidak ngebon ya. Gimana Is menurut lo? tapi yang pertama kan dia pakai hoodie gitu ya. Kalau nggak tahu kalau misalkan mekanisme santetnya kayak gimana, kayak main guna-guna tuh gimana. Cuman pastinya ada orang yang ngirim, salah satunya mungkin itu ya yang ketangkep tadi. Tapi kalau misalnya menurut mana nih, Gimana? dari perasaan mana gitu, mana tuh percaya gak sih sama kayak santet lah atau dukun lah? Enggak. Ini ya. Nih. Secara kalau menurut agama saya, yang waktu kejadian ini apalagi latar belakangnya kan bulan Ramadan. Yes. Terus ada yang ngirim guna-guna. Kayaknya ini gak bakal mungkin. Karena setan di ini deh. Karena saya juga Dirantai. nggak ada. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua emang dari dulu juga sampai sekarang belum pernah ngeliat hantu, belum pernah sampai apa ya, ngerasa ada kejadian yang Nggak di luar masuk akal nalar. Nggak pernah, jadi sampai saat ini gitu ya. Ngerasanya ya nggak ada. Yang kayak gitu tuh bohong lah. Paling yang namanya dukun pasti punya apa ya, trik ya satu. Terus yang kedua ya mereka cuma nyari duit doang, Licik lah ya. cuma ngakalin kalian doang. Yang punya apa, kesulut emosi misalkan lagi nggak suka sama orang, terus akhirnya datang ke tempat dukun-dukun kayak gitu. Nah kalian tuh sebenarnya lagi dibodoh-bodohin sama dukun. Itu dia, makanya kalian jangan ke dukun. Nah itu Mau dia. gimana pun masalahnya jangan ke dukun ya. Nah tapi menurut gue sih ya, sebenarnya iya sih, gue juga gak percaya sama goib yang kayak dukun gitu. Tapi gue pun percaya kalau misalnya kayak ada yang namanya jin lah atau setan, ya gue percaya gitu. Cuman kayak kalau misalnya sampai yang santet lah atau misalnya kayak guna-guna gitu, kurang sih. Ya nggak ada apa ya, kayak nggak tahu ya, mungkin cuma emang akal-akalan doang sebenarnya. Karena nggak ada penjelasan di balik semua itu yang masuk akal gitu. Mereka ngomongnya cuman ya ini di luar dari akal kalian, ini tuh goib, ini tuh bekerja secara mekanisme luar nalar katanya gitu. Tapi ya itu balik lagi kepada kalian yang mau percaya silakan. Cuman ya di sini kan kita ngutarin pendapat kalau misalkan ya memang yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak lebih dari sekedar Bisa jadi bisnis. Suges juga bisa kan. Ya, Itu juga bisa bisnis. jadi suges. Bisnis dukun ya Kalau gitu. hipnotis sih, Kalau hipnotis percaya? sebenarnya pernah nih ya. Kalau hipnotis tuh pernah ada kejadian di lingkungan aing waktu dulu, tapi pas sekitar aing SD. masih SMP kayaknya, apa SD nggak tahu. Gimana? Dulu pernah ada tetangga di sini yang lagi belanja ceritanya tuh. Dia bawa motor belanja. Terus pas selesai belanja lagi balik ke sini pakai motornya, tiba-tiba dia berhenti nama orang katanya. Terus nggak tahu, aku tuh gak ngerti sih aing teh. Cuman kayak yang katanya ya ditepok, terus tiba-tiba kesadarannya hilang katanya. Apanya hilang? Kesadarannya hilang. Jadi kayak ya udah mana teh
iya iya aja Bengong gini gitu. iya kayak yang bengong terus nurut apa kata dia, katanya sih gitu, tapi nggak tahu ya, belum pernah nemu penjelasan lebih lanjut. Cuman ada salah satu kejadiannya itu waktu dulu ada di lingkungan aing. Dia percaya nih sama yang hipnotis. Kalau hipnotis kayaknya belum sih, belum benar-benar percaya. Siapa tahu bisa aja gitu kan, kalau emang yang kejadian itu tuh cuman omongan apa ya, omongan cerita atau ya hoax gitu ya. Aing nggak tahu kebenarannya kayak gimana sebenarnya, cuman kayak mulut ke mulut gini Iya. gitu. Tapi kayak mungkin dukun juga mungkin rata-rata juga ada yang pakai hipnotis kali ya. Kayak akhirnya bikin si pasiennya dalam tanda kutip lah ya, pasiennya atau kliennya ini tuh ngerasa kayak ya emang works gitu apa yang dilakuin sama si dukun ini. Ya karena selain dukun itu ngasih sugesti ke pasiennya juga kan ada trik-triknya gini. Biasanya Itu air nih bening dikocok-kocok sama apa namanya, semacam tasbih gitu, diaduk. Ada si airnya tiba-tiba berubah jadi merah what the gitu. Padahal itu kan dari bahan si yang emang nggak tahu ya, bukan lentur. bukan tasbih kayaknya, cuman mirip kayak tasbih gitu. Bahannya kan dari kayu, nasi kayunya itu tuh yang ngeluarin warna buat airnya jadi warna merah sebenarnya gitu. Stupid Terus sih sebenarnya. banyak lah trik-triknya dukun Sesimpel ya. itu ya Ya itu bisa salah nipu satunya. gila. Terus apa? Jadi menurut kalian si bapak itu ngapain kalau bukan dukun? Kalau bukan dukun. Gini ya, dalam Dari oke, menurut Luis. Kalau biasanya itu kebetulan doang dia tuh misalnya nyebarin apa gitu. Misalnya karena ada serangga atau apa menurut kalian? tapi ya gini, yang pertama kan si pemilik rumahnya juga nggak tahu dia siapa. Kalau misalkan memang ada buat serangga gitu, Berarti kalau harusnya warga sana pasti tahu. pasti tahu. Terus juga si bapak-bapak itu langsung ngelapor ke yang punya rumah kan. Tapi kalau secara pendapat orang, bisa jadi dia orang suruhan yang disuruh ya nabur bahan-bahan apa ya, nabur barang-barang kayak gitu, bisa jadi. Cuman bisa jadi juga bukan dukun, tapi malah tadi pendapat mana yang pertama, Jualan. bisa jadi ya Dealer. dia karena kan bentuknya bubuk ya, gak ada Iya, yang bubuk. tahu juga. Bisa jadi dia transaksi. Terus kayak emang di sekitar tempat tinggal kita kan juga banyak kejadiannya. Kayak misalnya kayak ada deal tentang inilah, deal itulah, deal hal-hal yang ilegal lah. Jadi mungkin kayak teori pendapat gua sih kayak bisa jadi itu transaksi gitu, yang mungkin entah dia yang emang beli atau dia yang jual, sampai akhirnya pas dia mau nyimpen atau ngambil dia dipergokin. Karena dipergokin mungkin si bungkusnya kebuka, akhirnya seret kesebar. Begitu. Tapi ya, Itu teori liar lah ya, itu mah ya nggak bisa dipastiin juga. Terus kita juga sebenarnya harus tahu juga kalau misalnya emang ini tentang santet, si bubuk-bubuk ini tentang santet, kita tuh harus tahu dari si pemilik si rumahnya ini, apakah dia pernah punya masalah ya. sama orang lain atau enggak, kan kita harus tahu ya. Tergantung itu, kalau memang punya masalah yang emang berat, yang emang berkepanjangan, ya mungkin bisa jadi ke usaha buat nyakitin keluarganya lah, nyakitin si orang ini. Jadi gitu sih. tapi ya balik lagi ke habitnya orang-orang Indonesia kan, Iya. mostly pada percaya ya sama yang Mostly, kayak man. gitu. Kayak yang awas lu ntar gue santet lu gini-gini. Masih banyak orang yang main-mainan terus percaya kayak gitu ya. Gak menutup kemungkinan memang benar-benar ada yang gak suka, terus akhirnya nyoba-nyoba apa ya, nyoba-nyoba main ke dukun, dan akhirnya kejadian seperti ini. Dan itu balik lagi aja lah ke kepercayaan kalian, mau percaya apa enggak. Yang penting di sini kita membuka kesadaran aja kalau misalkan yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak works. Ya kalian kalau mau menyampaikan pendapat kalian bisa di kolom komentar. Iya itu dia. Betul. Sebenarnya cerita ini cukup menarik guys. Kayak cukup jarang gitu orang-orang yang kayak akhirnya
nemuin dukun yang sebenarnya bukan pasti dukun ya. Cuman kayak ya mungkin si orang yang ngirim cerita ini tuh mikirnya ya itu dukun gitu. Yap. Ya kayak ya dukun sih menurut gua kayak pengangguran yang loba trik sih, banyak trik doang, pengangguran yang banyak trik dan berhasil gitu trik-triknya buat mengelabui orang-orang yang putus asa. Yap. Kalau dukun sama sihir perbedaannya apa? Dukun yang mainin sihir. Wait, gimana ya? Maksudnya Kayak dukun sama penyihir ini. kalau Kalau penyihir penyihir. tuh dia ke goib juga sih. Enggak ya? Iyalah. Iya lah. Iya kan? Dia Iyalah. mainnya magic, Cok. Berarti dukun tuh bisa jadi witch juga. Bisa jadi Tapi penyihir. Dukun tuh bahasa Indonesia kan. Tapi kan penyihir kan. kayak sama-sama aja. Maksudnya gini loh, dukun di luar sama dukun di Indo tuh bedanya banget, ngerti gak sih? Kayak dukun di Indo tuh kayak ya santet lah, ya apalah. Kalau di dukun luar kan mungkin kayak yang cuman Tapi rata-rata sama, Cok. Kalau misalnya penyihir tuh mereka tuh menyantet orang atau ya mereka itu tuh penyihir ramuan kan, apa. itu witch. Itu witch. Kalau misalnya dukun yang di luar sana tuh rata-rata tuh cuman kayak yang bola. Terus kayak mereka tuh bisa lihat misalnya kayak berkomunikasi dengan ini. Ih, tapi mana tau nggak yang dulu yang siapa ya namanya tuh Alibaba gitu, Alibaba tuh yang di India kalau nggak salah. Oh, Katanya- iya, katanya tuh yang bisa ngidupin orang mati gitu lah. ya itu yang akhirnya disembah ya. Mana ngerti? Iya yang disembah. Iya yang disembah. Mana tau nggak sih? Sampai yang dari luar negara pun pada masuk ke India ini Iya sih. demi buat kayak nyembah dia. Saking I don't know ya kenapa ya. Tapi emang aku nggak tahu ya, tapi kepastiannya kayak gimana. Cuman kata waktu itu tahun berapa itu ya? Udah lama sih. Orang-orang Alibaba. tuh Iya. ya benar-benar katanya punya kuasa lah, bisa bangkitin orang mati. Terus katanya tuh bahkan dianggap Tuhan katanya di sana tuh. Iya. Nggak tahu ya. Benar-benar kayak sebenarnya itu dukun sih sebenarnya. Alibaba ini dukun. Cuman sampai kayak yang bisa dipercaya banyak orang, akhirnya dia tuh dipanggil, dianggapnya kayak Tuhan gitu. Nah, Kayak menyesatkan sih sebenarnya. Dukun tuh kayak sesat banget. Terus gue juga pernah denger gini, dulu tuh ada di Afrika. Lemah tinggal kali. Di Afrika ini bukan sekali dua kali tapi sering. Sebenarnya ini lebih ke kayak mau course mam ya. Oh sebenarnya bukan ke kayak dukun yang gelap yang gimana, tapi ini tuh lebih ke kayak acara kekristenan sih sebenarnya. Ini sebenarnya bukan kayak buat penistaan atau nyenggol atau apa ya ke agama lain, enggak. Cuman itu kayak ya gue cuman mau ngasih tahu aja tentang hal ini gitu. Dan gue juga mau nanti denger pendapat lo lah soal ini. Jadi di Afrika tuh ada kayak acara kekristenan gitu, dimana orang-orang tuh dikumpulin, semua dikumpulin. Terus nah itu ada kayak satu pendeta, bisa dibilang kayak satu pemuka agama gitu guys. Ini siapa namanya Is? Tadi kemarin tuh siapa ya? Bandot. bandot ini bandot. El Matador El Warpa Bandot. Yap. Yes. Hehe. Saya lanjutin lagi ya. Nanti di acara itu tuh ya bakal ada yang namanya tuh pemuka agama, kayak pendeta gitu. Nah si pendeta ini tuh nanti bakal kayak ngasih tahu ke si rakyatnya itu atau ke kamu turun dulu ya. Bentar. Kayak ngasih tahu ke orang-orang yang hadir di sana tuh kayak kekuasaan Jesus atau Tuhan mereka tuh bisa langsung kelihatan gitu di situ. Dengan cara kayak mereka tuh ngundang beberapa orang yang emang punya penyakit, kayak penyakit fisik, ngerti gak sih? Kayak misalnya gak bisa jalan atau patah tangan lah, atau ya hal-hal yang ke fisik lah. Nah si pemuka agamanya tuh ngundang lah akhirnya mereka, kayak yang misalnya di kursi roda kemana Is? Yang di kursi roda gitu, akhirnya diundang masuk ke panggung mereka. Nah pas di panggung itu si pemuka agama itu kayak teriak-teriak lah, kayak gitu-gitu ke sini, you need to believe on Holy Jesus, you know. Terus ya gitu-gitulah pokoknya sampai akhirnya berdiri pas dari kursi roda ini berdiri semua langsung wah, langsung rusuh itu, chaos banget semua, langsung penontonnya kayak
oh my god, it's real, semua kayak gitu kan. Kayak sebenarnya kayak gimana ya, kayak gak sesimpel itu ya mukjizat Tuhan pun gitu kan. Kayak entah itu di agama gua sebagai Islam, di agama Kristen lah, di agama yang lain pun kayaknya gak akan sesimpel dan selangsung itu ya mujizat atau pertolongan Tuhan gitu. Ya gitulah, menurut mana gimana guys kalau misalnya kayak yang wah langsung lah gitu. Nggak tahu ya, mungkin salah satu kasus yang serupanya tadi Alibaba yang bisa ngebangkitin orang ini. Iya. Kayaknya itu kayak tadi kan katanya didatangin orang-orang yang sakit secara fisik. Kalau aing pikir ya, kayaknya tuh orang gak benar-benar sakit gini. Cuman kayak ya ini mah acara Aktor bayaran gitu ya. sebenarnya ini bagus konsepnya acara agama gitu kan. Biar yang bisa, namanya agama ya pasti tujuannya orang-orang- bagus. Tujuannya bagus, gak ada yang jelek kan. Nah, termasuk acara ini sendiri gitu. Kalaupun digelar pasti ada tujuan atau maksud yang memang mengarah untuk kebaikan. Untuk Cuman, lebih percaya. mungkin adegan yang itu tuh memang sebagai apa ya, pelengkap atau cuman kayak Ya, contoh biar mungkin biar ya. ya contoh biar orang-orang tuh tahu Kalau ternyata emang mujizat tuh ada. Tuhan tuh bakal ngebantu orang-orang yang membutuhkan. That's good, ya. Cuman nggak tahu gimana, mungkin cara penyampaiannya salah sehingga mengakibatkan kejadian tadi gitu, sampai apa ya, orang yang sakit tiba-tiba langsung sembuh dalam tempo waktu yang dibilang Tapi singkat. yang gua takutin tuh gini, kayak orang-orang yang nonton misalnya nggak tahu backstage-nya kayak gimana. Mereka tuh mikirnya kayak oh dengan kayak gua sakit gini, dengan gua datang gua bisa langsung sembuh. Gua tuh takutnya mikirnya kayak mereka tuh mikir kayak gitu kan, otomatis itu jatuhnya ke penipuan kan. Yap. Tapi kalau di luar dari semua hal negatif itu tuh punya tujuan yang baik juga. Itu buat nunjukin kayak emang pertolongan Tuhan ada, mujizat Tuhan ada. Jadi mereka tuh lebih percaya lagi dengan agamanya ini. That's good. Gak ada yang salah Ya nggak ada yang salah. dengan acara itu, cuman mungkin yang di akhir kurang tepat aja Yes, betul. ya, karena takutnya orang-orang jadi percaya, jadi orang yang benar-benar sakit tanpa ngelakuin apapun, cuman berdoa bisa sembuh, padahal kan aslinya nggak kayak gitu ya. Harus ada usaha juga. Mau gimana pun ya, yang namanya berdoa memang perlu, cuman kita juga sebagai manusia kan harus ini ya, ngelakuin suatu usaha kegiatan untuk memang pengen sembuh gitu. Makanya untuk kalian yang dalam keadaan apapun, lagi sakit mau sehat, Lagi kaya atau miskin. tetaplah ingat kepada Tuhan ya itu. Yes, itu dia. Terus Ya gitulah ya, jangan ya balik lagi sih ke perkedukunan, ke persihiran ini ya. Balik lagi pesannya, mungkin pesan utamanya jangan gampang percayalah sama orang-orang yang menawarkan kekayaan singkat lah, kesehatan singkat lah, atau modus balas dendam ya. Ya, Itu kayak bisa dibilang cuman omong kosong gitu, cuman trik-trik yang dilakuin doang. Dengan kalian membayar ya kalian membayar buat sesuatu yang gak berguna sebenarnya. Jadi itu tuh useless doang. Jadi mending kalian gunain duitnya mending kayak buat hal yang baik lah, mungkin sedekah lah ya guys. bisa jadi Bisa salah jadi satunya. sedekah, atau kalian tabung lah, atau ya upgrade diri kalian gitu. That's more good things gitu. Terus kayak ya jangan percaya dan tetap stand on your religion, say on your gods. Kayak jangan mau gimana ya ngejelasinnya, jangan serakah pengen cepet-cepet kaya, pengen ya nggak ada yang cepet guys, nggak ada yang instan. nggak ada yang instan. Jadi semua perlu usaha, semua perlu doa, dan kalian harus tetepin itu. Yes. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal dukun ya, sebenarnya yang pengen bahas ini nih. Jadi dukun tuh kan ada yang nawarin apa ya, kayak biar menete laku, banyak disukain orang-orang, pelet lah. Pelet, Nah, yes. dukun tuh kan ada kadang nawarin itu ya, selain tadi balas dendam, terus pengen kaya, ada juga yang namanya pelet. Biasanya nih ya, kalau kalian permintaannya emang pengen punya pacar, dukun tuh bakal ngasih kayak semacam trik-trik gitu dah pokoknya.
yang biar ngeyakinin kalian kalau itu bakal berhasil, kalau kalian ngelakuin itu nanti dijamin katanya kalian tuh bakal dapet pacar dalam waktu segini pacar atau orang yang kalian suka tuh bakal langsung nempel gitu. Padahal kan sebenarnya ya untuk memikat seseorang tuh yang maneh perlu lakuin tuh ya ada dalam diri maneh sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau maneh datang ke dukun terus dukunnya ngasih instruksi ini ngasih itu, sebenarnya itu cuman kayak apa sih tadi namanya? Sugesti. Yes. Nah, yang akhirnya mempengaruhi mental kalian untuk bisa berani ngobrol, bisa berani tampil depan mereka yang akhirnya jadi pede gitu. Dan akhirnya orang yang kalian bener suka itu mulai tertarik karena emang dari sifat kalian yang berbeda gitu. Sebenarnya bukan pengaruh dari dukun, itu emang karena kaliannya aja mungkin tersuges lah ya, punya vibes yang baru gini. Iyalah. Jadi lebih pede jadi lebih gampang ngobrolnya. Mungkin di situ letaknya. Cuman kalau dukun ikut berperan gitu dalam kalian yang dapat jodoh, it's impossible. kayaknya enggak Mungkin pernah ada. Emang purely dari mental kita sih sebenarnya. Sebenarnya kalau tanpa dukun, dengan kalian kayak dengan bersosialisasi sih ya, itu penting ya. kayak ke teman kalian lah, akhirnya kalian bisa jadi lebih pede lah dengan kalian ngobrol, akhirnya teman lu ngasih solusi, mungkin kalian bisa jadi lebih pede dengan itu gitu, tanpa harus ke dukun, tanpa harus keluar duit apapun itulah. Fuck dukun. Pokoknya gitulah ya. Ini Dama mau ada sesuatu lagi yang mau dia bahas, yang disampaikan? Karena berhubung ceritanya yang kekirim ke email kita ini baru satu, dan kita tadi udah ceritain semuanya dan tanggapan kita seperti ini. Yes. Kalaupun ada cerita lagi pasti kita baca kok, cuman berhubung karena emang udah nggak ada lagi gitu ya. Jadi kira-kira gimana nih Dam? Menurut saya Yes. atau apa menurut saya dari awal tuh saya pengen saya ya. Masuk frame. Di tengah Dam. Say hi dulu Hello dong. guys, I am the man behind the camera. Let's go. Seperti biasa, you know me as Dama ya. Jadi gini, menurut saya ya, pas kalian bercerita, saya pengen beropini banyak ya. Karena kan aku sebagai pemeluk agama Islam ya. Di Islam tuh, aku nggak mau terlalu bahas Islam, tapi gini lah. Di Islam tuh sihir tuh ada, tapi jangan dipelajari, jangan dipakai lah, haram lah pokoknya mah ya. Dia kenapa? Itu dia Scared coy dia tuh. Tantrum dia. Enggak, coy, dia tuh ditakutin hantu anjay. Oh no, santet. Nah, dari awal tuh iya emang orang yang nyender ke sihir, yang ke dukun, dia tuh orangnya mohon maaf ya orang bodoh, coy. Karena gini, lebih baik kamu pakai uang itu untuk memperbaiki diri sendiri, atau misalnya kamu punya balas dendam sama orang ya. Lebih baik kamu ikhlasin. Misalnya ikhlas tuh apa ya? Bagi kalian tuh ya pasti tau lah ikhlas tuh apa ya. Kayak Ridokanlah di hatimu, lepaskan aja itu balas dendamnya, lebih baik gitu daripada kamu resah terus. Terima aja apa yang udah terjadi gitu. yes. Daripada kamu resah terus gitu. Itu dia. Itu dia. Mas, pakai itu uang ya yang lu kasih ke dukun ya, pakai buat nge-gym, buat makan, Yes, betul. buat ke seminar gitu, belajar kan lebih bermanfaat Buat ya. kebahagiaan kalian gitu kan. Iya, itu lebih baik kan. Iya, Cok. Misalnya lu mau balas dendam ke orang, mau apa? Ya lu balas dendamnya menampilkan versi kamu yang lebih baik gitu kan. Yes, the best balas dendam. ini buat mau buat Motivation. cinta, This is mau motivation. buat kamu dikhianati temen lu, Betul. mau lu disindir bisnisnya ya, itu mah situasi kalian terserah ini ya. Kalau misalnya mau curhat ya tinggal ke kita aja, tinggal ke Gmail. Email terjadi, Iya. email ada, komen ada di situ boleh. Iya, Cok. Mau di komen, mau di Gmail boleh. Bebas lah. Kita semua open ya untuk Open menerima semua. cerita kalian. Itu IG gimana? Udah di ini. Iya, nanti Kamu di lupa. bawah description setiap video nanti saya cantumkan Ya kalau IG kalian mau kalian ini. nge-DM apa ya namanya? Ceritanya ke IG juga bisa. Boleh. Karena kita semua nggak di private ya. Yap.
Mana Lu? Jadi enggak, masa gue di private seleb gue. Gua Weh. IG Canda, kita tuh gak di canda. private, jadi kalian kalau mau kirim cerita juga boleh di IG, di DM. Kalau emang gak punya email. Aneh sih kalau gak punya email. Iya, Cok. Malah kebanyakan orang punya Instagram dibanding email, Cok. Oh iya. Iya. Wah. Banyak kan gila orang sih. gak pernah pakai Gmail. Maksudnya punya Gmail tapi gak pernah kirim pesan gini. Ngerti gak sih? Iya. Iya. Banyak orang Gue berevolusi malah dari Yahoo ke Gmail. Oh ya, Yahoo lu tau kan? ya Kolot tahu lah. banget itu. Cok, Yahoo. Ya Firefox. pokoknya gitu ya. Pokoknya mah Pokoknya gitu, gitu. lah. Tadi kita udah ngebahas cerita dari salah satu babaturan Warpa Apa ya? yang tadi udah ngirimin tentang dukun. Dan mungkin kalau kalian ada cerita bisa langsung kirim aja. Kita bakal bahas lagi kayak gini mungkin ya. Entah itu mau cerita ya kenapa? Entah itu mau cerita horor. Kayak tadi ini masuknya ke misteri sih sebenarnya. Misteri. Tentang sihir lah. Ya Yang sih, magical itu. horor, thriller, kalian ciduk apalah, ciduk Iya. pembunuh. Ya itu boleh gitu. Mau Kalian- pembunuhan, mau crime your juga boleh, crime. crime, your sad love story. Sad love gitu story, kan. happy love story. Iya. Kalian Kalau nanti happy love story nanti kita sedih juga ya, dia happy kita sedih ya. Tapi kita juga bakal ke bawah happy Ya sih, lebih kalau baik emang yang ceritanya sedih-sedih aja ya biar kita bisa relate ya. Ya jangan gitu. Ya enggak maksudnya. Ya kalau saya misalnya- berharap kalian Ya, love story lah. kalian tuh happy semua ya. Happy ending ya Happy ending semua. semua. Amin. Amin. Amin aja. Ya, amin. Amin aja. So, jadi gitu aja ya, Dan. Iya. Karena Yes. ya udah habis ceritanya cuma satu. Ya karena cuma Cukup satu, ya cukup aja buat mungkin kali ini di apa? episode Kedua. Bangus Bagus penting Bagus yang pertama. yang pertama ya. Perdana ini Perdana ini perdana dan bakal ada video selanjutnya of course. Jadi tungguin aja Bangus Peting selanjutnya atau video dari kita selanjutnya ya. Yap, Iya. yap, Segmen-segmen yap, yang lain juga. Kita udah ada ide sebenarnya buat segmen yang lain. Iya. Ah, itu mah. Nanti Tinggal itu- tungguin Ya, aja. Itu part rahasia, saya tinggal itu. tungguin itu. Nanti aku jadi main character. Mungkin untuk sekarang baru satu segmen yaitu Bangus Iya. Peting atau ngobrol atau ya Ya ngobrol cerita malam, malam. ya, obrolan malam lah. Jadi mungkin segitu aja. Terima kasih udah Kasih nonton pada sampai Warpa. akhir. Jangan lupa subrek ya. Subrek. Subrek, like, Itu dia, comment, Subrek, like, and comment, and share. of course. Ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke pacar kalian, ke keluarga Ke pacar nenek kalian, kakek kalian, ke nenek ke Ya, leluhur kakek juga ya, boleh. ya, itu Yes, dia. pokoknya tuh. semua. Semuanya yang kamu kenal boleh ke kucing boleh, juga ya, pakai HP. sangat boleh itu. Pokoknya segitu aja guys. Oke, oke. Thank you very much. Thank you. and see Bye ya. bye.